gerak. Dia juga sama seperti itu, dia nggak bisa gerak, dia ketakutan, nggak bisa gerak segala macam, sampai akhirnya dia mendengar ada lantunan ayat suci dari atas gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, jumpa lagi sama gue Sukita BJ di kanal YouTube Mistikus Dunia. Kali ini gue bakal membahas tentang cerita-cerita yang ada di Indonesia. Gue bakal menceritakan ada 10, tapi di sini gue bakal menceritakan 5 dulu kejadian mistis atau horor yang ada di 5 gunung tersebut. Sebenarnya ada 10, nanti di part 2 gue bakal menceritakan 5 lagi yang kemudian. Oke? Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Udah ya? Kalau sudah jadi Mistikus Dunia, nanti kalian bakal gue bakal berbagi cerita-cerita hantu, horor, pembunuhan, dan lain-lain berdasarkan fakta atau mitos yang bukan cuma mengarang semata. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Gunung Salak. Gunung Salak berada di 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Seperti yang kalian tahu, Gunung Salak itu sudah terkenal dengan berbagai kisah mistis, diantaranya pernah ada kecelakaan pesawat dan lain-lain. Bahkan di situ terkenal dengan ada pemakaman dan banyak kecelakaan yang terjadi di situ. Bahkan ada yang hilang entah kemana. Banyak yang menyebut juga segitiga bermudanya di wilayah Jawa Barat itu ada di Gunung Salak. Di sini gue bakal menceritakan ada 13 pemuda yang naik gunung. Yang gue tahu kalau misalnya naik gunung itu nggak boleh ganjil kalau nggak salah. 13 pemuda mereka naik gunung di Gunung Salak itu. Nah, salah satu dari mereka itu ada yang melihat sosok bayangan hitam di perjalanan, sosok laki-laki dengan bayangan hitam. Dia takut, teman-teman yang lain tidak melihat. Tapi dia terus melanjutkan perjalanan itu. Dia bertanya kepada temannya, apa lu lihat kagak tadi ada penampakan hitam? Temennya jawab, udah biarin aja, jangan ganggu, itu mungkin penghuni. Dia teruskan saja. Nah, karena terlalu malam sampai perjalanan, mereka mendirikan tenda itu di perjalanan. Jadi tidak sampai ke puncak dulu, mereka di perjalanan sudah mendirikan tenda. Asal kalian tahu, ketinggian Gunung Salak itu sekitar 2211 meter di atas permukaan laut. Nah, setelah mendirikan tenda, mereka itu langsung bersiap-siap untuk masak, tidur, dan lain-lain itu. Kemudian yang tadi melihat penampakan itu, dia merasa tidak nyaman karena dia ngerasa ada yang memperhatikan dia terus. Akhirnya dia keluar mengelilingi tenda. Apa yang dia lihat? Dia melihat sosok tentara dengan berwajah pucat, dan di tengah-tengah tentara itu ada harimau dengan matanya yang menyala. Oh, can you imagine? Itu pasti lu nggak bakal bisa gerak. Dia juga sama seperti itu, dia nggak bisa gerak, dia ketakutan, nggak bisa gerak segala macam, sampai akhirnya dia mendengar ada lantunan ayat suci dari atas gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Entah itu suara dari mana, dia mendengarnya itu adalah suara perempuan. Akhirnya setelah mendengar suara itu, dia mulai merasa tenang dan dia bisa kembali ke tenda secara perlahan. Teman-teman yang lain nggak ada yang tahu hal itu terjadi. Nah, setelah itu dia akhirnya bisa tertidur dan sampai pagi dan melanjutkan perjalanannya, dan tidak ada kejadian apa-apa lagi sampai mereka turun kembali ke. Akhirnya mereka selesai. Udah, kejadian itu tuh gue sering naik gunung, tapi gue alhamdulillah nggak pernah mengalami kejadian itu, dan jangan sampai. Oke, next. Selanjutnya Gunung Sumbing. Gunung Sumbing itu ada di antara 3 bagian kabupaten, yaitu Wonosobo, Magelang, sama Temanggung. Ketinggian dari Gunung Sumbing tersebut itu sekitar 3.371 meter. Di sana ada satu tantangan, asal kalian tahu, di sana ada satu tantangan yang
para pendaki, yaitu tidak boleh mendaki dengan jumlah ganjil. Nah, kayak yang gue tadi ceritakan di awal, yang masalah di Gunung Salak itu, karena mereka juga kan tadi kalau nggak salah itu 13 orang kan ganjil. Kayaknya memang nggak boleh itu pantangan. Itu juga gue dengarnya dari teman-teman gue yang biasa naik gunung. Nah, kali ini mereka itu mahasiswa 11 orang naik Gunung Sumbing. Nah, di perjalanan, baru seperempat perjalanan, ada salah satu pendaki yang cewek. Dia ada cewek satu apa berapa lah. Yang gue tau ada satu cewek yang punya indera keenam. Dia melihat selama dia perjalanan, dia itu berangkat bukan 11 tapi 12 orang. Di seperempat perjalanan dia berarti bertambah 1 orang. Nggak tahu itu orang atau bukan. Pokoknya dia tahu, dia tidak bilang sama teman-temannya bahwa dia itu tiba-tiba ada sosok yang ikut ke dalam pendaki itu, barisan mereka gitu, jadi 12 orang supaya tidak ganjil. Mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mendirikan tenda. Sudah mendirikan tenda, selesai semua beristirahat. Nah, si cewek yang punya indera keenam itu, dia merasa penasaran apakah yang anggota ke-12 itu masih mengikutinya atau tidak, ada atau tidak. Dia melihat, dia sudah nggak ada. Tapi apa yang dia lihat? Dia melihat sosok pocong yang menghadap kepada tenda mereka. Pocong. Lu bayangin, lu di tengah hutan, gelap, ada yang ngeliatin lu. Bukan mantan lu. Pocong. Lu diliatin sama pocong. Nggak banget. Ada gua, wah, creepy banget kan kalau ada pocong di depan lu ngeliatin lu. Gue nggak ngerti sama si cewek yang punya indera keenam itu gimana perasaan dia punya indera keenam, entah bangga, entah takut, entah apa. Yang pasti gue nggak mau punya indera keenam, itu aja. Nah, selesai itu dia duduk mengelilingi api unggun sama teman-temannya. Tahu, anggota yang ke-12 itu tiba-tiba ada lagi duduk di antara mereka sambil ikut di acara api unggun itu. Yang lain nggak tahu. Nah, si cewek yang punya indera keenam itu ngajak temennya yang ke 10 orang lainnya itu untuk baca doa. Setelah selesai baca doa segala macam, akhirnya mereka tidur. Besok paginya melanjutkan perjalanan sampai puncak. Balik lagi turun, tidak ada kejadian apa-apa sampai mau menuju pintu keluar. Si cewek itu melihat ada gerbang yang tinggi besar, seolah-olah dia ada yang memanggil untuk masuk ke situ. Tapi mungkin itu gerbang dunia lain ya, gerbang dunia lain. Jadi mereka itu mungkin melewati perbatasan itu, karena mereka kesalahan yang pertama itu tadi mereka berangkat 11 orang, harusnya kan cuma 10, 8 gitu ya. Mereka cuma 11 orang, tambahan 12 orangnya itu bukan orang. Yang orang yang ke-12 itu something. Udah akhirnya selesai, dia keluar, sudah. Itu yang terjadi di Gunung Sumbing, Wonosobo. Oke, next. Oke, yang ketiga ini gue bakal ceritain tentang kisah misteri yang dialami oleh beberapa pemuda di Gunung Gede. Gunung Gede itu berada di wilayah 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Ketinggian Gunung Gede itu sekitar 2.958 meter di atas permukaan laut. Dia itu ada di kawasan Gunung Gede Pangrango. Ya, kalau misalnya kalian tahu, gue juga sering ke sono. Ada teman juga yang tinggal di Cianjur sana. Bahkan sering ke sana. Teman-teman gue juga ada yang sering naik ke Gunung Gede itu. Nah, di sini gue mau menceritakan ada salah satu orang pendaki yang kesurupan. Dia itu berangkat dengan sekelompok teman-temannya mendaki ke Gunung Gede, didampingi oleh para pemandu yang ada di wilayah sana. Mereka menaiki Gunung Gede. Tahu sendiri di Gunung Gede itu juga terkenal dengan angkernya. Nah, salah satu dari mereka itu ada yang buang air kecil atau kencing sembarangan. Cowok kan, gue juga sama, suka kencing sembarangan. Kalau di gunung ya mau kencing diem juga sih, mungkin tanpa permisi atau apa. Karena gue juga kalau misalnya naik gunung pasti kencingnya di ya udah di mana aja, di bawah pohon atau apa. Mungkin dia itu lagi apes saat dia kencing, sudah di pertengahan jalan dia kencing di bawah pohon. Setelah dia kencing itu
dia mulai kehilangan pandangannya, mulai gelap, dan akhirnya jatuh pingsan. Nah, dia ini pingsan, mereka teman-temannya itu menolong. Nah, si yang pingsan ini bercerita pas sadar itu kalau dia itu kayak merasa ditarik oleh seseorang dengan baju kerajaan, membawa keris. Dia membawa keris, dan samping kanan kirinya itu ada macan yang sedang mengeram. Setelah itu mungkin penunggunya marah karena si orang tadi itu kencing sembarangan di bawah pohon, tidak permisi, tidak apa. Akhirnya dia kejadian seperti itu. Nah, pada saat dia kesurupan, teman-temannya itu dan pemandu itu akhirnya menolong dia sampai dia sadarkan diri. Bahkan ada yang cuma teriak-teriak, mungkin kayak gue ya, kalau bisa gue naik gunung temen gue kesurupan, amat gue teriak-teriak, gue lari, mungkin gue turun nggak mungkin karena jauh, pasti gue teriak-teriak masuk tenda gini. Tapi kondisinya mereka ini belum mendirikan tenda, masih dalam perjalanan. Nah, itu berlanjut, dia kesurupan lagi, sampai teman-temannya itu menolong dia baca eksekusi Al-Quran dan lain-lain. Dan pemandu itu menolongnya juga sambil membacakan doa, dan akhirnya dia sadarkan diri. Nah, pada saat mereka baca doa segala macam itu, yang pingsan tadi, yang kesurupan tadi itu, dia dalam bayangannya itu dia itu ditarik ke kerajaan banyak orang, dan kemudian ditarik lagi sama teman-temannya itu menjauh dari kerajaan itu. Mungkin doa-doa itu yang menarik dia kembali ke alam sadarnya. Nah, akhirnya dia sadarkan diri, udah selesai, tapi nggak berlangsung lama. Kembali dia kesurupan, kayak macan gitu, loncat ke sana sini. Temennya mulai panik lagi. Akhirnya ditolong lagi sampai selesai. Keesokan harinya mereka turun gunung. Dia melihat si orang itu, melihat di belakang dia itu, dia selalu diikutin oleh satu orang kerajaan itu yang membawa keris dan 2 ekor macan di kanan kirinya. Aduh, kalau gua udah lari-lari bisa jatuh jurang kalau misalnya seperti itu. Nah, yang bisa diambil dari Gunung Gede ini, lo jangan coba-coba lah misalnya kencing sembarangan tanpa permisi atau apa. Setidaknya lo numpang-numpang gitu istilahnya ya, kalau kebelet pipis atau apa gitu ya. Oke, next. Cerita yang keempat, gue bakal menceritakan tentang kejadian yang terjadi di Gunung Semeru. Gunung Semeru itu berada di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Lumajang. Dia berada di kawasan nasional Gunung Gede, maksud gua Gunung Bromo Tengger. Ini termasuk gunung tertinggi di Jawa. Ya, saat itu ada 5 orang mahasiswa yang melakukan ekspedisi ke Gunung Gede itu, ke Gunung Semeru. Mereka itu adalah pecinta alam dari Madiun. Oke, mereka melakukan perjalanan 5 orang. Nah, yang gue ambil nih dari 4 kisah ini, semua itu ganjil. Sadar nggak lu, dari awal sampai ke 4 ini semuanya itu ganjil. Nah, mereka 5 orang ini melakukan ekspedisi ke Gunung Semeru ini karena mereka selesai tugas dari kuliahnya. Mereka itu termasuk pencinta alam, mungkin untuk refresh segala macam, naik gunung. Nah, sampai ke pertengahan perjalanan, mereka bertemu dengan seorang cewek. Ada cewek sendiri, masuk akal nggak lu? Sendiri di Gunung Semeru, si cewek yang ngakunya katanya ketinggalan sama timnya. Tim mana yang bodoh ninggalin cewek jalan di belakang, ketinggalan gitu aja. Itu udah gak masuk akal. Nah, ke-5 orang tersebut itu cepat akrab dengan si cewek itu dan menjadi anggota ke-6 dari mereka ya. Akhirnya mereka sampai perjalanan, di tengah perjalanan mereka itu mendirikan tenda karena udah terlalu malam. Dan nih, ada lagi nih, selain mereka ganjil, rata-rata yang mengalami kejadian itu adalah masih di perjalanan, belum sampai puncak. Nah, udah setengah perjalanan itu mereka itu mendirikan tenda segala macam. Biasalah ya, udah istirahat, cewek itu masih ada. Nah, mereka karena berlima itu, si cowok itu, 1 orangnya itu disuruh jaga. Jadi ada giliran jaga malam. 1 orangnya itu berjaga. Tiba-tiba tengah malam dia itu melihat si cewek itu keluar dari tenda
berjalan, penasaran dong si cowok itu. Akhirnya dia ngikutin sampai ke tengah hutan. Sosok cewek itu perlahan dar menghilang. Dia akhirnya lari ke teman-temannya. Dia mikir cewek itu hilang, takutnya nyasar atau apa, atau pikiran dia bakal nyusul teman-temannya yang udah ninggalin dia tadi, karena mereka taunya kan kayak gitu. Nah, mereka mencari, teriak-teriak sana sini, kan nggak mungkin kedengaran juga. Akhirnya salah satu orang dari mereka itu ngomong, ya udah percuma ngelanjutin pencarian ini, lebih baik kita istirahat, lanjutkan besok pagi. Besok paginya mereka melanjutkan perjalanan sampai di bibir jurang. Mereka melihat ada tas ransel yang sama persis digunakan oleh cewek itu. Nah, mereka turun di situ dari jurang itu. Mereka karena khawatir dia itu jatuh ke dalam jurang, mereka itu menuruni jurang itu. Lu tahu apa yang mereka lihat? Mereka menemukan mayat cewek tersebut. Mayat. Pikiran mereka itu dia jatuh, entah dari jurang itu jatuh meninggal dunia, terus sama binatang dimakan atau apa, karena sebagian tubuhnya udah nggak utuh lagi. Akhirnya mereka itu turun, tidak langsung menaik gunung sana, laporan ke SAR. Nah, dari SAR itu langsung mengunjungi tempat kejadian dan melihat mayat tersebut, langsung mengangkatnya. Kamu tahu apa yang terjadi? Cewek itu udah hilang 1 bulan. 1 bulan cewek itu hilang, dicari di Gunung Semeru tersebut, tidak ketemu. Yang semalam jalan sama mereka, yang keluar, yang jalan-jalan, yang ngobrol dan lain-lain, akrab dengan mereka, apa? Oke. Yang terakhir ya. Yang terakhir gue bakal ceritakan tentang gunung ini. Oke, yang terakhir gue bakal ceritakan tentang pendakian seseorang di Gunung Ungaran, Semarang. Nah, yang terakhir ini tahu logikanya apa? Sama, 1 orang ganjil. Ini Gunung Ungaran ini ketinggiannya sekitar 2050 meter di atas permukaan laut, yang berada di Kabupaten Semarang. Entah pikirannya apa, ada seseorang yang berpikiran untuk naik gunung sendiri, ekspedisi sendiri, uji nyali gitu lebihnya ya, kalau kata gue nggak bakal berani kalau kayak gitu. Entahlah, orang ini pun orang Semarang, dia mendaki gunung sendiri. Biasalah, seperti yang lainnya, dibawa tenda dan bawa perlengkapan yang lain-lain. Tak punya masalah pribadi apa orang ini, sampai naik gunung sendiri tanpa teman, tanpa siapapun. Sampai pertengahan perjalanan, jam 3 sore, dia mendirikan tenda di tengah perjalanan karena sudah mulai merasa lelah. Dia mendirikan tenda. Tiba-tiba suara hening seketika. Yang tadinya didengar suara dedaunan, suara hewan, burung dan lain-lain itu tiba-tiba hening, dan itu kejadiannya di jam 3 sore di Gunung Ungaran ini ya. Nah, dia merasa ya udahlah, cuek aja gitu. Dia mulai masak segala macam, bikin kopi segala macam. Dia beristirahat, entah mau ngecamp di situ ya di perjalanan karena merasa lelah, mungkin karena dia sendiri. Nah, menjelang sore lagi, dia tidur dulu, istirahat. Dia terbangunkan oleh suara-suara yang bisikan-bisikan seperti erangan juga dari macan. Tahu apa yang terjadi? Dia tidur di dalam tenda. Pas dia menoleh, di sebelahnya itu ada macan kumbang dengan mata menyala. Akhirnya dia kaget, merasa ketakutan karena macan kumbang itu langsung berteriak atau mengaum di samping dia. Dia itu merasa ketakutan dan akhirnya dia pingsan. Sendirian, lagian lu ngapain sendirian di hutan gitu, naik gunung, ada babi hutan juga lari-lari. Nah, dia pingsan. Saat itu dia terbangunkan oleh beberapa orang pendaki yang melewati tempat dia, melihat dia sedang tertidur, tendanya terbuka. Mungkin orang-orang itu melihat ada yang aneh, mungkin entahlah di depannya ada api unggun segala macam. Dia itu melihat
membangunkannya. Akhirnya itu sadarkan diri, dia kembali melanjutkan perjalanannya, akhirnya sampai malam, dan dia mendirikan tenda sendiri lagi sampai ke atas gunung itu. Dan dia masih diikuti oleh macan kumbang tersebut. Dia mikirnya yang tadi itu mungkin mimpi, karena dia posisinya lagi tidur padahal dia pingsan. Nah, dia saat itu dia merasa biasa-biasa aja gitu, sampai kejadian yang tadi sore itu terjadi kembali. Semuanya tiba-tiba hening, dan dia kembali keluar tenda, dan dia melihat sosok macan kumbang itu masih mengikuti dia. Dan akhirnya dia merasa ada yang tidak beres. Akhirnya dia bergegas membereskan tenda segala macam. Akhirnya dia turun dan selesai, tidak menjalankan sampai besok pagi. Dia akhirnya turun sendirian dan udah. Apa yang kalian ambil dari kisah ini, kisah-kisah horor ini? Satu, jangan pernah lu naik gunung sendirian. Terus jangan ganjil. Ini dari 5 kisah yang gua angkat. Nanti 5 lagi di part kedua ya. 5-5-nya ini, 5 kisah ini semuanya ganjil yang gue tahu. Salah satunya ada yang penampakan, ada yang melakukan hal-hal yang konyol segala macam. Karena human error itu siapa saja bisa melakukannya ya, apalagi di gunung seperti itu. Seperti yang kalian tahu, kalau gunung itu banyak sekali mitos-mitos atau kejadian yang tidak terduga. Jadi pesan buat kalian, jangan naik gunung secara ganjil atau apa, entah itu mitos atau faktor. Tapi yang gue lihat atau yang gue tahu dari semua kisah ini, rata-rata semuanya melakukan ekspedisi dengan orang yang ganjil. Oke, buat kalian para pecinta gunung, semakin hati-hati dalam melaksanakan ekspedisi dan selalu cintai alam. Oke, see you in the next episode di channel gue, Mistikus Dunia. Bye. Jika kalian punya cerita menarik atau cerita horor, silahkan kirim